Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kadek Soni Putra, NIM 1915344020. Perkenalkan, nama saya Igusti Putuwiraguna, NIM 1915344014. Perkenalkan, nama saya Igus Yegung Jayaputra, NIM 1915344016. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pujiarta, NIM 1915344008. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Zakia bin Oval, NIM 1915344004. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai bahasa pemrograman Python. Sebelum menuju ke tutorialnya, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari Python. Python merupakan bahasa pemrograman yang dibuat oleh programmer Belanda bernama Guido van Rossum. Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang mudah dipahami. Python dapat melakukan eksekusi sejumlah instruksi multiguna secara langsung atau interpretatif dengan metode orientasi objek atau object-oriented programming serta menggunakan semantik dinamis untuk memberikan tingkat keterbacaan sintaks. Python memiliki beberapa fitur. Yang pertama, Python memiliki tata bahasa dan skrip yang sangat mudah untuk dipelajari. Python juga memiliki sistem pengelolaan data dan memori otomatis. Selain itu, modul pada Python selalu diupdate. Ditambah lagi, Python juga memiliki banyak fasilitas pendukung. Python banyak diaplikasikan pada berbagai sistem operasi seperti Linux, Microsoft Windows, macOS, Android, Symbian OS, dan lain-lainnya. Sekian pemaparan pengertian Python dari saya. Kemudian tutorial akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan perintah-perintah dasar dari bahasa pemrograman Python. Kita mulai dari cmd kita ketikkan py untuk munculkan Python. Selanjutnya kita akan mencoba perintah dasar dari print untuk munculkan kata. Contohnya saya akan ketikkan kata halo, selamat pagi. Ini saya enter, lalu muncul kata halo selamat pagi. Berikutnya saya akan mencoba perintah dasar kalkulator. Kita akan masukkan angka 3 ditambah angka 4 kita kurang angka 2. Saya coba akan mengalihkan dengan angka 5 dan hasilnya ini 3. Dan selanjutnya saya akan mencoba perintah dari for. Saya ketikkan for i in kurung buka 1 2 3 masukkan kata 1 2 3 terus kita tutup dengan P2 ya, kita enter, kita ketikkan tab lalu kita print i lalu kita ketik enter. Akhirnya kita enter lagi, lalu muncul angka 1 2 3 dan kata 1 2 3 secara berurutan ke bawah. Selanjutnya saya akan mencoba dengan contoh lain blok perintah, yaitu A sama dengan 90 if A
80 C2 enter, tab, kita print. Print kata Anda lulus. Enter, kita print lagi kata selamat. Kita enter, ketikkan LC titik 2 lalu enter, tab sekali lagi, print kata coba lagi. Ini kita enter. Lalu muncullah kata Anda lulus dan selamat. Sekian dari penjelasan perintah dasar pembahasan pemrograman Python. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur program Python. Secara umum, struktur program Python terdiri dari keterangan program, bagian inisialisasi modul, bagian deklarasi, bagian subprogram, dan bagian program utama. Untuk membuat struktur program Python, kita membutuhkan software bernama Notepad. Untuk membuka Notepad, kita hanya perlu mengetikkan Notepad dengan nama filenya struktur, misalnya struktur3.py. Nah, kita dan akan muncul Notepad di sini. Selanjutnya kita akan membuat keterangan programnya dengan awalan tanda petik 3 kali, double tanda petik 3 kali. Kita akan membuat keterangan programnya. Di sini kita akan membuat program untuk melakukan dua angka. Selanjutnya kita akan cara struktur sertakan juga contohnya P1 dengan tanda petik 3 kali. Selanjutnya kita ke bagian inisialisasi. Nah, fungsinya ini untuk mengakses sistem operasi. Contohnya kita menggunakan import s.add system. Nah, fungsinya ini untuk kita saat menjalankan program, maka command prompt akan membersihkan layarnya. Selanjutnya kita ke bagian deklarasi. Yang pertama itu bagian deklarasi variabel. Nah, fungsinya ini untuk mendeklarasikan variabel masukan. Caranya yaitu angka _1 sama dengan input tanda petik double masukkan angka sama dengan tanda petik tutup bukan dengan angka kedua. Selanjutnya kita ke bagian deklarasi fungsi.
fungsinya untuk membuat fungsi penjumlahan, yaitu def jumlah pada 1 pada tanda jadi 2, yaitu kita lalu klik tab hasil sama dengan ini angka 1 plus angka 2. Jadi kita print hasil penjumlahan sama dengan koma hasil. Lalu dilanjutkan dengan return hasil. Lalu kita ke bagian program utama, yaitu fungsinya untuk mendefinisikan program secara keseluruhan. Caranya yaitu define jumlah angka 1 angka 2. Nah, kita ke bagian terakhir, yaitu bagian eksekusi. Lalu main. Nah, programnya sudah selesai, kita tinggal save saja, Ctrl save. Nah, untuk menjalankan programnya kita ke CMD lagi. Kita ketik py dengan nama file tadi struktur3.py. Nah, akan muncul masukkan angka 1. Misalnya kita masukkan angka 3 untuk angka pertama dan angka kedua dengan angka 6. Nanti program ini akan menjumlahkan angka 3 dengan angka 6 sehingga hasilnya adalah 9. Sekian dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menunjukkan penjelasan dari teman saya. Saya akan mencoba membuat program menghitung luas lingkaran dengan inputan diameter. Jadi sebelum kita mulai menginputkan program, kita akan membuka Notepad terlebih dahulu melalui command prompt dengan cara kita mengetikkan Notepad spasi nama file yang akan kita buat, yaitu saya akan mengetikkan luas lingkaran 1.py sebagai nama .py sebagai nama file yang kita buat. Saja saja. Di sini kita akan membuat bagian keterangan, yaitu dengan cara kita mengetikkan tanda kutip 3 kali, kemudian kita tab, kita masukkan program, nama program yaitu hitung luas lingkaran dengan diameter dengan inputan diameter. Kemudian kita ketikkan cara penggunaan. Cara penggunaan yaitu dengan mengetikkan py luas lingkaran.py. Kita enter, kita masukkan versi yang telah kita buat. Versi di sini saya menggunakan versi pertama saya karena saya buat pertama kali. Kemudian kita tutup dengan tanda kutip 3 untuk menyelesaikan keterangan kita buat. Enter. Kita inputkan program untuk membersihkan layar command prompt dengan cara import. Enter.
os.system dalam kurung kita berikan tanda kutip satu, ketikkan CLS di sini. For os di sini kita gunakan untuk memanggil fungsi dari Windows 10 yang kita gunakan atau sistem yang kita gunakan. CLS di sini digunakan untuk memanggil clear screen pada layar command prompt. Kita lanjutkan berikutnya dengan bagian deklarasi. Di sini saya tidak menggunakan bagian deklarasi, tapi saya menggunakan inputan untuk bagian fungsi main. Nanti yang saya akan ketikkan. Berikutnya kita di sini membuat bagian fungsi luas. Bagian fungsi luas. Di sini kita mengetikkan def sebagai definisi untuk nama fungsi yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan function underscore luas dalam kurung p untuk nilai yang kita gunakan sebanyak 3,14 dan dim untuk nilai inputan diameter yang kita gunakan. Di sini sebelumnya kita tambahkan tanda titik 2 setelah div tadi. Berikutnya kita tambahkan tab untuk membedakan definisi fungsi luas. Pada berikutnya kita tambahkan R sebagai inputan jari-jari. Di sini R kita gunakan sebagai float untuk dim diameter. Kenapa kita menggunakan float? Agar jika kita menginputkan nilai 0,1, 0,2, 0,3 kita bisa menginputkannya dalam jari-jari. Kemudian kita ketikkan operator untuk pembagian. Di sini saya menggunakan tanda garis miring untuk tekan. Kemudian kita masukkan angka 2 untuk membagi nilai dim ini dengan angka 2. Tab lagi, kita ketikkan hasil sama dengan nilai V yang kita akan nanti inputkan. Di sini kita menggunakan operator perkalian. Yang saya gunakan adalah tanda bintang seperti yang terlihat. Kemudian kita masukkan nilai R. Kemudian kita kali lagi dengan R. Dari sini digunakan sebagai jari-jari. Kemudian enter. Tab lagi dan kita ketikkan return to hasil. Mengembalikan hasil ke definisi fungsi luas. Berikutnya kita akan membuat bagian fungsi luas, bagian fungsi main. Bagian fungsi main. Pada bagian fungsi main kita harus menggunakan definisi kembali, yaitu definisi main. Definisi main, kemudian kita beri tanda titik 2. Kemudian kita tab kembali. Di sini kita menggunakan inputan untuk fungsi main. Kita tidak menggunakan input pada fungsi bagian deklarasi untuk membuat input sebagai inputan global. Kita masukkan nilai P sebesar 3,14. Di sini kita menggantikan koma sebagai titik biasa. Oke, kita masukkan nilai dim. Karena kita akan menginputkan dim secara manual, kita harus ketikkan input untuk memasukkan nilai dim diameter secara manual. Kita juga kita akan mencetak juga nilai kalimat
masukkan diameter luas, diameter lingkaran untuk menampilkan kalimat yang tadi kita ketikkan. Ketik enter, akan tab lagi, kita tambahkan hasil. Di sini kita memanggil fungsi luas yang telah kita buat sebelumnya di definisi fungsi luas. Function luas. Grumpy, dim. Fungsi luas. Dan kita akan mencetak hasil dari perhitungan kita pada definisi fungsi luas tadi dengan cara kita cetak kalimat luas lingkaran dengan diameter. Di sini kita akan menampilkan nilai diameter yang kita masukkan tadi pada fungsi main. Kita ketikkan dim, kemudian koma, tanda kutip. Kita akan memprint adalah, kemudian kita beri tanda koma lagi, kemudian kita ketik hasil untuk mencetak hasil perhitungan pada fungsi luas tadi. Dan kita enter lagi, kita masukkan bagian eksekusi. Di sini kita cukup ketikkan main dalam kurung. Jadi kita telah membuat program pada Notepad untuk menghitung luas lingkaran dengan masukkan diameter. Sebelum kita menyimpan program yang telah kita buat, ada baiknya kita untuk mengecek dulu kesalahan-kesalahan yang ada pada program kita. Ya sudah. Berikutnya kita akan menyimpan dengan cara Ctrl S. Dan sudah tersimpan. Sekarang kita akan mencoba memanggil program tadi pada command prompt dengan cara kita ketikkan py sebagai kode untuk Python, dan kita ketikkan nama file yang tadi kita buat, yaitu luas lingkaran 1.py. Kemudian kita tekan enter. Di sini akan muncul masukkan diameter lingkaran. Di sini saya sudah menggunakan import CLS untuk membersihkan layar sebelumnya. Kemudian kita cukup menginputkan nilai yang kita ingin hitung luasnya. Misalnya saya masukkan nilai diameter lingkaran sebesar 54. Maka akan muncul luas lingkaran dengan diameter 54 adalah 2289,06. Baik, cukup sekian dari penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih. Baik, dari pemaparan teman-teman saya tadi dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama, bahasa pemrograman Python merupakan bahasa pemrograman yang cukup mudah digunakan bagi seorang programmer dalam merancang sebuah program. Bahasa pemrograman ini juga dapat berjalan pada berbagai sistem operasi seperti sistem operasi Windows, Linux, dan macOS atau lain sebagainya. Kemudian, program ini secara visual cukup memudahkan pengguna dalam hal pengoperasiannya. Kemudian, program ini juga cukup valid terhadap penghitungan manual sehingga dapat digunakan sebagai alat hitung perancangan. Yang terakhir, hasil output program ini mencakup proses perhitungan dan gambar hasil perhitungan yang dapat disimpan oleh pengguna apabila sewaktu-waktu akan direvisi kembali dan dapat dicetak. Sekian video dari kelompok kami. Akhir kata kami tutup dengan terima kasih.